Hai StudyMate, kembali lagi bersama Your Study Partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai makna konjungsi antar kalimat untuk persiapan ujian SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Oke, StudyMates, perkenalkan, aku Kak Ina dari Pendidikan Kedokteran Universitas Lampung tahun 2024. Achievement aku antara lain Delegate of Seruniut Project 2.0, Local Project by Isaac and Unsri, serta aku juga pernah menjadi tutor di program 17 Mengajar. Yuk belajar bareng. Oke, jadi di konjungsi ini kita akan membahas 3 poin utama, yaitu definisi konjungsi, aturan penulisan konjungsi, dan jenis-jenis konjungsi. Kita mulai dulu dari apa itu konjungsi. Jadi, konjungsi itu merupakan kata hubung yang menghubungkan dua atau lebih kata atau unsur, frasa atau klausa dalam sebuah kalimat yang sama. Apa saja jenis-jenis konjungsi? Jadi, konjungsi itu terdiri dari konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Konjungsi intrakalimat terdiri dari konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif, sedangkan kalau konjungsi antarkalimat terdiri dari konjungsi korelatif. Konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat itu digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur, baik kata kerja, kata sifat, kata benda, maupun kata lainnya yang berada dalam satu kalimat yang sama. Terbagi atas konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Kita mulai dulu dari konjungsi koordinatif atau konjungsi setara. Fungsinya ini menghubungkan dua unsur yang setara. Terdiri dari konjungsi penambahan, konjungsi hubungan, dan konjungsi pertentangan, seperti dan, serta, atau, sedangkan, dan padahal. Contoh kalimatnya, dia membeli tas serta sepatu. Apakah kau ingin lulus tes SNBT atau tes mandiri? Ibu sedang pergi, sedangkan ayah tidur di rumah. Lalu ada konjungsi subordinatif atau bertingkat. Konjungsi ini fungsinya untuk membentuk kalimat kompleks dengan menghubungkan klausa yang saling bergantung satu sama lain. Aturan penulisannya dia tidak boleh ditulis di awal kalimat. Terdiri dari konjungsi hubungan waktu, konjungsi syarat, konjungsi keterangan tujuan, dan yang terakhir konjungsi komplementasi atau penjelas. Ini yang sering banget keluar di soal SNBT, itu ada konjungsi bahwa, agar, supaya, sebab, karena, apabila. Ini semua yang kakak tulisin di sini itu konjungsi yang sering banget keluar di soal tes SNBT. Nah, untuk contoh penggunaannya dalam kalimat, kita harus rajin belajar supaya lulus tes SNBT. Aku senang karena lulus tes SNBT. Ibu memasak ketika aku sedang tidur. Lanjut, ada konjungsi korelatif atau konjungsi berpasangan. Jadi, konjungsi korelatif ini fungsinya menghubungkan dua unsur yang punya hubungan saling bergantung atau saling melengkapi. Penulisannya itu selalu berpasangan dalam suatu kalimat. Contohnya seperti tidak bla 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 tetapi bla bla bla, tidak hanya bla 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 tetapi juga bla bla bla, bukan hanya bla 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 melainkan bla bla bla, bukan hanya bla 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 melainkan juga bla bla bla, baik bla 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 maupun bla bla bla, entah bla bla bla, entah bla bla bla, apakah bla 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 atau bla bla bla, mulai dari bla 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 hingga bla bla bla. Nah, biar paham kita langsung aja ke contoh kalimatnya. Baik laki-laki maupun perempuan wajib untuk belajar dengan giat. Nah, ini konjungsi korelatif nih, karena penulisan baik itu selalu diikuti dengan maupun. Kalau misalnya kakak ganti maupunnya jadi dan. Baik laki-laki dan perempuan wajib untuk belajar dengan giat. Apakah kalimat ini benar? Jawabannya tidak, ini kalimatnya salah. Karena konjungsi baik ini selalu diikuti dengan konjungsi maupun, tidak boleh diubah. Jadi ini pasangan tetap ya teman-teman, tidak ada yang boleh diubah. Dinda tidak hanya rajin, tetapi juga pintar. Nah, ini konjungsi korelatif nih. Yang ini tidak hanya, tetapi juga. Tidak boleh diubah ya, ini atau ini. Krim ini dioleskan di seluruh bagian tubuh, mulai dari
telapak kaki hingga telapak tangan. Ini konjungsi korelatif yang ini. Selanjutnya ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat ini fungsinya menghubungkan dua kalimat berbeda yang terpisah sehingga menghasilkan satu hubungan yang jelas. Penulisannya diikuti dengan tanda koma setelahnya dan di awal kalimat. Ada konjungsi penegasan, berurutan, pertambahan, pertentangan, pembenaran, penguatan, pembatasan, simpulan, dan konsekuensi atau sebab. Yang sering banget keluar di SNBT itu ada oleh karena itu, oleh sebab itu, bahkan, lalu apalagi ya? Namun, ini sering banget nih keluar di soal SNBT. Kita langsung aja ke contoh kalimatnya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk belajar agar lulus tes SNBT. Ini benar nih, karena dia diikuti tanda koma dan letaknya di awal kalimat. Kalimat kedua juga benar nih, dia di awal kalimat. Setelah itu, koma, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Ini benar, sesuai aturan penulisan. Lanjut, kan ini banyak banget nih konjungsinya ya. Pusing ya kayaknya kalau mau dihafalin satu-satu. Jadi kakak punya tips nih. Kalau untuk ngerjain soal tes SNBT itu, kita cukup hafalin 2 kategori konjungsi ini saja. Nggak usah ngapalin banyak-banyak teman-teman. Kita cukup bagi, yang pertama itu konjungsi yang tidak didahului koma, dan yang kedua itu konjungsi yang didahului oleh tanda koma. Yang tidak didahului koma itu kakak singkat abah suka mangga, agar bawa supaya maka karena sehingga. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu kata agar bahwa supaya maka karena sehingga, dia itu penulisannya tidak didahului koma. Kalau misalnya ada soal yang menuliskan kata ini tapi didahului tanda koma, berarti jawabannya salah. Gitu teman-teman. Terus itu ada yang diawali dengan tanda koma, SBMPTN. Sedangkan, bahkan, melainkan, padahal, tetapi, namun. Jadi, kalau di soal ketemu kata ini, itu penulisannya harus diikuti tanda koma terlebih dahulu. Kalau tidak diikuti tanda koma, berarti salah. Nah, ini cuma beberapa aja ya, teman-teman. Gak semuanya. Ini yang sering banget keluar di soal SNBT. Oke, sekarang coba kita terapin nih tips yang udah kakak kasih tadi ke soal latihan ini. Oke, soal pertama ini coba dijawab dulu deh, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, sekarang kita bahas ya. Kalimat manakah yang menggunakan konjungsi secara tepat? Kita tinjau satu persatu opsinya. Opsi A, sikapnya aneh. Ini nih, bahkan ada konjungsi. Kami pun heran melihat tingkah lakunya. Di sini harusnya ada koma, tapi di sini nggak ada, jadi salah. Aku lulus tes SNBT karena rajin belajar. Nah, karena ini seharusnya tidak diawali koma, jadi ini salah. Aku rajin belajar, sedangkan ia tidak. Sedangkan ini diawali koma. Apakah betul? Ya, benar. Jadi ini kita keep dulu ya. Opsi D. Dia sangatlah rajin, bahkan ia pernah tak tidur 1 hari sebelum ujian dimulai. Ini salah, karena sebelum konjungsi bahkan itu harusnya ada tanda koma. Rajinlah belajar, supaya kamu lulus tes SNBT. Ini juga salah, karena supaya itu tidak didahului koma. Ini jawaban secara singkatnya. Selanjutnya kita ke soal yang kedua. Boleh coba dijawab dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kalimat satu, akan tetapi ia tetap berusaha belajar. Ini benar akan tetapi karena sebenarnya tapi itu konjungsi intrakalimat. Dia tidak boleh di awal. Tapi kalau ingin diletakkan di awal, itu ditulis menjadi akan tetapi, bukan tapi. Ini sudah benar karena ini ditulisnya akan tetapi, bukan tapi. Setelah itu, kalimat dua, baik laki-laki dan perempuan harus pandai matematika. Ini konjungsi korelatif ya teman-teman, seharusnya yang mana baik itu berpasangan dengan maupun. Jadi ini salah. Dinda tidak hanya cerdas tetapi juga ramah. Nah, ini konjungsi korelatif dan penggunaannya sudah benar. Yang mana tidak hanya berpasangan dengan tetapi juga. Soal ini disusun sedemikian rupa, jadi semua dapat belajar dengan baik. Oke, jadi sebenarnya pada soal ini itu kesalahannya itu terletak di sedemikian rupa, teman-teman, bukan di kata jadi. Sedemikian rupa itu seharusnya
ditulis secara gabung menjadi sedemikian rupa. Jadi kalimat ini salah ya. Aku tidak tahu masalahnya. Entah yang pertama, entah yang kedua. Ini benar, karena konjungsi korelatif entah itu berpasangan dengan entah. Nah, ini penjelasannya secara singkat. Oke, sekarang soal yang ketiga. Boleh coba dijawab dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, sekarang kita bahas. Penilaian yang saya berikan kepada murid-murid saya tidak hanya tentang akademik, bla bla bla, perilaku mereka selama di kelas. Hal ini berlaku untuk semua jenjang kelas, baik kelas 10 maupun kelas 12. Tidak hanya ini, konjungsi korelatif. Pasangannya apa? Pasangannya tetapi juga. Jadi, konjungsi yang tepat adalah tetapi juga. Ini penjelasannya. Oke, sekarang kita ke main key-nya. Jadi konjungsi itu terdiri dari konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Konjungsi intrakalimat terdiri dari konjungsi koordinatif yang terdiri dari konjungsi penambahan, hubungan, dan pertentangan. Lalu ada juga konjungsi subordinatif yang terdiri dari konjungsi hubungan, syarat, keterangan sebab, keterangan tujuan, dan penjelasan. Lalu ada konjungsi intrakalimat yang terdiri dari konjungsi korelatif. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konjungsi antar kalimat dari aku. Semoga bisa digunakan sebaik mungkin untuk persiapan SNBT-nya. Terima kasih juga kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Oh ya, StudyMate juga bisa review kembali bahan pembelajaran tadi dalam bentuk textbook, PPT, dan latihan soal pada link yang ada di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jadi jangan lupa dicek ya StudyMates. Oh ya, kita juga bisa mensupport Let's Study dengan cara berdonasi seikhlasnya dengan cara scan QR code yang ada di sini. Selain itu, kita juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo di-follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!